Halo guys, bertemu lagi dengan aku Alvin dan tetap di channel Alvin Duf. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komen agar channel ini tetap terus berkembang. Oke, kita langsung aja ke video. Cinta yang terkikis cemburu. Sebuah kisah dari dua hati yang tak saling mengerti. Laras Cantika, biasa dipanggil Laras, adalah gadis sederhana yang bekerja sebagai penyanyi di sebuah kafe kecil di pusat kota. Suaranya merdu, wajahnya manis, dan sikapnya yang ramah membuat banyak pelanggan betah berlama-lama. Pertemuannya dengan Raka terjadi 2 tahun lalu. Raka adalah pelanggan tetap kafe itu, seorang pria kantoran yang datang hampir setiap malam Jumat. Awalnya mereka hanya saling tersenyum, lalu mulai mengobrol, dan tak lama kemudian menjalin hubungan. Sejak awal, Raka menunjukkan sisi protektifnya. Ia selalu mengantar pulang Laras, memastikan ia makan tepat waktu, bahkan rela menunggu hingga Laras selesai bekerja, meski harus duduk sendirian di kafe. "Aku cuma nggak mau kamu kenapa-kenapa," kata Raka suatu malam sambil memayungi Laras di bawah hujan. "Kamu ini terlalu khawatir," jawab Laras sambil tersenyum. Laras mengira itu tanda cinta yang tulus. Ia belum tahu bahwa di balik perhatian itu ada rasa takut kehilangan yang berlebihan. Sore itu, setelah latihan band, Laras duduk bersama beberapa teman musisinya. Tawa mereka memenuhi sudut kafe. Salah satu rekan pria, Adi, bercerita konyol hingga Laras tertawa lepas. Tanpa disadari, Raka berdiri di pintu, menatap dari jauh. Langkahnya tegas saat mendekat. "Jadi ini alasan kamu nggak angkat teleponku?" Suaranya rendah tapi tajam. "Raka, aku lagi ngobrol soal jadwal manggung. Ini kerjaan." "Kerjaan? Duduk sebelahan sambil ketawa-ketawa sama cowok itu kerjaan? Kamu berlebihan. Aku cuma nggak mau kamu pergi dari aku, Ras." Laras menunduk, merasa malu karena semua mata tertuju pada mereka. Ia memilih mengakhiri pembicaraan di tempat itu. Tapi dalam hatinya, rasa lelah mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya, pertengkaran mereka seperti badai kecil yang datang tanpa aba-aba. Saat Laras pulang lebih malam, Raka mengirim belasan panggilan tak terjawab. Saat Laras memposting foto tanpa menyebut namanya, ia bertanya, "Kamu malu punya aku?" Saat Laras tak membalas pesan dalam 10 menit, ia menuduh, "Kamu lagi sama siapa?" Namun, setiap badai usai, Raka datang membawa bunga, memeluk Laras, dan berbisik, "Maaf, aku cuma takut kamu pergi." Laras selalu luluh, tapi pola itu berulang dan berulang. Ulang tahun Laras tiba. Ia menyewa ruangan di sebuah restoran dan mengundang teman-teman terdekatnya. Raka datang dengan kemeja putih dan sebuah kotak kecil berisi kalung berbentuk nada musik. Namun, suasana berubah saat seorang teman pria menggenggam tangan Laras sambil mengucapkan selamat. "Aku nggak tahan lagi, Ras. Kamu selalu bikin aku merasa nggak cukup," ucap Raka. "Raka, tolong kita bicara di luar." "Kenapa harus di luar? Biar semua orang tahu aja kalau aku cuma jadi pajangan di hidup kamu." Suasana pesta menjadi tegang. Laras mencoba menahan Raka, tapi ia menepis tangan Laras. "Kita selesai," katanya sebelum berjalan keluar. Beberapa hari kemudian, Laras mencoba menghubungi Raka tapi tak ada jawaban. Ia datang ke kantornya, tapi Raka izin bekerja dari rumah. Seminggu, 2 minggu, sebulan, rasa marahnya mulai tergantikan oleh rindu. Ia teringat hal-hal kecil. Cara Raka menatapnya Laras. Cara ia selalu menunggu di depan kafe, bahkan saat hujan deras sekalipun. Laras mulai menyadari, meski cemburunya berlebihan, semua itu berasal dari rasa sayang yang besar. Perpisahan malam itu bukan hal yang mudah. Raka masih mencintai Laras, tapi ia tahu sifatnya akan terus melukai jika tetap bersama. Ia mengingat masa lalunya, pengkhianatan yang membuatnya trauma, dan sadar bahwa ia belum sembuh sempurna.
Beberapa kali ia hampir mengirim pesan, "Aku kangen," tapi selalu menghapusnya. Ia takut kalau kembali tanpa berubah, mereka akan kembali ke lingkaran yang sama. Suatu sore, Laras datang ke apartemen Raka. Pintu dibuka oleh Dinda, teman lama Raka yang sedang membantunya mengurus proyek kantor. Laras terdiam, matanya berkaca-kaca. Dari dalam terdengar tawa Raka. Raka tahu Laras datang. Ia berdiri di balik pintu, menahan diri untuk tidak keluar. Kalau aku lihat dia sekarang, aku nggak akan sanggup lagi melepaskannya. Laras pulang dengan langkah berat. Di kamarnya, ia menatap foto-foto mereka di ponsel. Air matanya terjatuh. Kalau saja aku lebih sabar. Kalau saja aku mau mengerti ketakutanmu. Sementara itu, di apartemennya, Raka menulis satu kalimat yang tak pernah ia kirim. Kalau saja kita bertemu di waktu yang tepat, mungkin kita masih bersama. Dua hati yang saling mencintai, tapi tak saling mengerti. Dan cinta mereka pun terkikis, bukan karena tak ada rasa, tapi karena rasa itu tak pernah diolah menjadi percaya. 4 tahun telah berlalu. Laras kini bekerja sebagai guru vokal di sebuah sekolah musik. Rambutnya lebih panjang, senyumnya tetap sama, tapi matanya menyimpan cerita yang tak lagi ia ceritakan pada siapapun. Suatu sore yang teduh, ia menerima undangan reuni kecil dari teman-teman lama. Acara diadakan di sebuah kafe yang dulu sering ia datangi, tempat pertama kali ia bertemu Raka. Laras hampir membatalkan niat datang sampai ia melihat daftar tamu. Dan nama itu tertulis di sana. Raka Aditya. Kafe itu tak banyak berubah, hanya cat dindingnya kini lebih hangat. Laras melangkah masuk, matanya langsung mencari sosok yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Dan di sudut ruangan, ia melihatnya. Raka dengan rambut sedikit beruban di pelipis, duduk bersama beberapa teman. Saat mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Raka bangkit, berjalan mendekat dan tersenyum tipis. "Hai Laras." "Hai Reka." Suaranya masih sama, hangat, tapi kali ini ada jarak di antara mereka. Mereka duduk di meja kecil di dekat jendela. Obrolan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. "Kamu kelihatan bahagia," kata Raka. "Aku berusaha," jawab Laras sambil tersenyum. "Kamu sendiri? Sama? Hidup berjalan?" Ada jeda hening yang panjang. Di sela obrolan, mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, ada rindu yang tak diucapkan, ada maaf yang tak pernah sempat diberikan. Sebelum pertemuan usai, Raka menarik nafas panjang. "Ras, aku dulu salah. Aku nggak ngerti caranya mencintai tanpa takut kehilangan." Laras menunduk, menahan air mata. "Dan aku memang pernah berusaha untuk ngerti ketakutanmu." Mereka saling tersenyum. Tidak ada pelukan, tidak ada janji untuk kembali. Hanya dua hati yang akhirnya mengerti bahwa cinta mereka pernah besar, tapi datang di musim yang salah. Di luar kafe, hujan gerimis turun. Raka memayungi Laras seperti dulu. "Hati-hati di jalan, Ras." "Kamu juga, Raka?" Mereka berjalan ke arah berlawanan. Laras menoleh sekali lagi, melihat punggung Raka menjauh. Di dadanya ada hangat yang menenangkan, bukan karena mereka kembali, tapi karena akhirnya kisah itu punya akhir yang damai.